Baik, adik-adik kelas 9, kalau mau daftar ke sini CBT-nya pakai handphone Android ya, nggak boleh pakai iPhone. Walaupun nanti ketika tesnya itu tidak harus menghafal 5 juz ya. Menyelenggarakan itu harus yang resmi dari pemerintahan ataupun program-program kementerian. Betul. Tentang kuantitas. Ya, kuantitas. Tahun ini berapa siswa yang akan diterima? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai sahabat podcast. Apa kabar hari ini? Tentunya baik ya, alhamdulillah. Bersama saya kali ini Riana Lestari, kita akan ngobrol sedikit, kita akan ngabuburit santai di hari ke-19 Ramadan menuju keberkahan insyaallah. Pada sore hari ini kita akan ngobrol sedikit tentang PPDBM Madrasah Man 1 Bogor tahun pelajaran 2025-2026. Kali ini kita berada di Smart Library Man 1 Bogor. Sahabat podcast, kita kedatangan dua narasumber kali ini. Yang pertama adalah Bapak Ketua Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru Madrasah tahun pelajaran 2025-2026 Man 1 Bogor. Yang terhormat Bapak Dr. Ustadz Sofwan Iskandar, MUD. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Pak Ustadz? Alhamdulillah, baik sekali. Alhamdulillah. Juga partnernya Pak Ustadz kali ini membersamai kita semua adalah Bapak Ustadz Syahrul. Pak Syahrul, gimana Pak Ustadz? Tidak perlu ke Ustadz kayaknya ya. Sehat Pak Syahrul? Alhamdulillah. Gimana mesti sendiri sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Kita ngobrol-ngobrol tentang PPDBM. Sahabat podcast, terutama adik-adik kelas 9 SMP dan MTS ya, yang sudah tidak sabar mungkin mau melanjutkan jenjang sekolah senior high school. Mau kemana? Saya mau sekolah di mana gitu ya. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang PPDBM. Kali ini ada yang baru sahabat podcast. Di sini Man 1 Bogor, Man Plus keterampilan seperti yang kita lihat bersama. Itu lokasinya, jangan lupa ya, kita lokasinya ada di Jalan Kayu Manis nomor 30, Ciri Mekar, Cibinong, Kabupaten Bogor. Man 1 Kabupaten Bogor. Kemudian ada satu lagi yang surprise ya sahabat podcast. Kampus 2 Karadenan itu mulai tahun pelajaran 2025-2026 itu berubah namanya, sudah sah menjadi Man 6 Kabupaten Bogor filial Man 1 Bogor. Lokasinya ada di Jalan Raya Pemda Karadenan nomor 21B Karadenan Kabupaten Bogor. Sahabat podcast, ada yang baru di podcast kita kali ini. Di tengah-tengah kita ada beberapa kartu. Saya mau ngajakin Pak Ustadz main kartu nih, mohon maaf Pak Ustadz, saya lancang supaya agak sedikit berbeda, supaya tidak ngantuk. Nah gitu. Di sini ada 15 kartu. Teknisnya nanti Pak Ustadz bisa mengacak kartunya, mengambil salah satu. Kemudian di balik kartu ini ada tersimpan pertanyaan. Nah, pertanyaannya santai tapi seputar PPDBM Man 1 Bogor juga Man 6 Bogor filial Man 1 Bogor. Ya, sahabat podcast, let's check it out. Pak Ustadz mangga. Ya, pilih yang terdekat. Punten. Iya. Baik, ini pertanyaannya sahabat tentang jalur afirmasi. Jalur afirmasi, Pak Ustadz. Ya. Walaupun yatim, namun kondisi ekonominya mampu. Itu bisa tidak pakai jalur masuk PPDB-nya pakai jalur afirmasi? Kalau yang mampu itu sesungguhnya ya nggak bisa ya. Kenapa? Karena yatim itu tidak semuanya mendapatkan hak ya. Betul. Dalam masalah agama aja kan, anak yatim aja itu bukan mustahik zakat. Nah, tapi kalau misalkan yatimnya miskin atau kurang mampu, baru mendapatkan jatah untuk afirmasi. Mungkin itu. Betul Berarti nggak? ada yang bisa ditambahkan mungkin ya ketika sahabat podcast mau daftar melalui jalur afirmasi karena yatim.
mentang-mentang yatim jalurnya afirmasi. Tidak begitu ya? Iya. Ya. Jadi harus dilengkapi dengan Betul. mungkin Jadi ada jalur yatim itu tidak semerta mengaku yatim bisa masuk, enggak. Ada syarat-syarat tertentu, yaitu melampirkan surat akte kematian, yaitu akte kematian bapak, sama SKTM, Betul. bukan dari desa. Ataupun dia misalkan tidak punya SKTM, kartu PKH dan kartu bantuan lainnya yang disetujui oleh Dinsos Kabupaten Bogor ataupun kabupaten yang lainnya gitu. Tidak hanya Bogor gitu kan. Soalnya kan kalau Man 1 Bogor ini tidak kayak SMP yang jalurnya pakai zonasi ya. gitu. Betul. Berarti bisa diambil kesimpulan ya sahabat podcast, yang yatim mau jalur afirmasi harus melampirkan SKTM dan surat kematian. Betul. Iya. Iya. Baik, mudah-mudahan clear di pertanyaan ini. Yang kedua, bisa Pak Ustadz yang mana? Oh, saya lagi ya. Silakan Pak Ustadz. Agak jauh nih. Siap. Silakan. Oke. Pertanyaan kedua nih, sahabat. Jika yang lulus SMP-nya tahun 2024 Ya. atau sebelumnya, apakah masih bisa daftar PPDB di Mansabo? Oke, terima kasih Miss Rina ya, Miss Riana. Asalkan dia tidak terlalu tua gitu. Nah, bisa saja misalkan dia lulusnya tahun 2024 ya. Asalkan waktunya atau umurnya belum sampai 21 tahun ya. Betul. Nah, Oke. ya, jadi intinya kalau sudah 21 tahun itu sudah melewati batas usia untuk masuk SMA. Nanti kalau 21 tahun itu kan ditambah ya 3 tahun di Madrasah Aliyah, berarti usianya 24 tahun. Jadi jadi maksimal belum umur 21 tahun. Baik, berarti sahabat sebelum 21 tahun bisa ya, gas. Mau Pak Sahrul? Boleh. Oke, ini terkait jalur reguler. Seperti apa persyaratan pendaftaran PPDBM lewat jalur reguler? Jalur reguler persyaratannya gampang ya. Yaitu dia yang penting lulusan SMP, MTS ataupun pondok pesantren. Nah, jadi ada pondok pesantren ini yang harus digarisbawahi juga gitu kan. Pondok pesantren yang tidak ada sekolah formalnya, Betul. tapi diakui oleh negara itu bisa masuk ke Man 1 Bogor. Dia punya ijazah pondok pesantren, dan itu walaupun tidak punya ijazah kayak SMP dan MTS lainnya, itu masih bisa masuk karena itu diakui oleh negara. Dan ada beberapa juga sih di Bogor ini pondok pesantren memang yang tidak ada sekolah formalnya. Betul. Namun dia diakui oleh negara. Itu salah satunya. Itu salah satunya. Terus yang kedua yang tadi usia kan maksimal itu 21 tahun. 1 tahun. Nah, kalau untuk persyaratan, kalau untuk reguler hanya itu saja. Dan paling untuk syarat-syarat lainnya kayak fotokopi rapot itu semester 1 sama semester 5. Terus dia fotokopi akta kelahiran dan kakak gitu kan. Terus fotokopi foto 3x4 itu sebanyak 4 lembar, sama fotokopi KTP orang tua dan Slip gaji. Iya, itu untuk reguler harus ada slip gaji orang tua. Betul. Nah, kalau yang tidak punya slip gaji gitu kan ada aja kayak wirausaha itu dia tidak punya slip gaji. Betul. Itu bisa dipakai surat keterangan yang ditandatangani oleh RT minimal RT ya. Jadi tidak usah ke kelurahan gitu ya. Tidak usah. Tuh. Bermaterai apa tidak Pak? Tidak perlu. Tidak perlu. Baik. NISN? Nah, untuk NISN itu harus kartu NISN ataupun website ya. Dicetak dari website, screenshotnya. Caranya tinggal ketik aja di Google NISN, terus tinggal masukkan biodata dia,
hasilnya di screenshot ketika kalau aktif ya, aktif harusnya syaratnya harus aktif, dan kalau tidak aktif berarti coba pertanyakan ke operator sekolahnya. Yang penting di sini itu NSN harus aktif. Baik sahabat podcast, sudah cukup jelas semua persyaratan untuk jalur reguler ya. Terima kasih Pak Sahrul. Next, Pak Ustadz mungkin? Ya, ambil yang ini ya. Enggak. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu pendaftaran lewat online. Itu mekanisme seperti apa? Oh, sudah ke teknis ini. Oke. Pendaftaran itu bisa untuk sekarang ini memang kebanyakan online ya, di mana-mana online karena lebih memudahkan. Ya silakan aja buka di website itu ya, website PPDB PPDBM ya, penerimaan peserta didik baru madrasah 2025-2026, nanti masuk ke pendaftarannya. Ya silakan aja diisi aja aplikasinya, termasuk persyaratan-persyaratannya nanti bisa diunduh di situ. Nanti setelah itu baru nanti kami dari panitia akan memverifikasi persyaratan-persyaratan tersebut. Kalau sudah terverifikasi dan sudah memenuhi, baru nanti akan masuk ke pendaftaran semi online, gitu ya. Pendaftaran semi online ya, jadi para siswa akan datang ke sini untuk mengikuti tes gitu ya, untuk tes. Nanti setelah itu barulah nanti diumumkan. Mungkin itu. Silakan, mungkin ada tambahan dari Pak Sahrul. Tambahan aja untuk mekanismenya sendiri itu PPDB sekarang itu kan memang udah 3 tahun bahkan 5 tahun ya. 5 tahun itu kita udah pakai online. Betul. Nah, untuk masuknya itu kayak tadi ya dijelaskan Pak Ustadz, bisa juga lewat website Man 1 Bogor. Di situ ada PPDB, tinggal klik saja, klik PPDB dan tinggal dipilih reguler ataupun afirmasi gitu. Nah, terus setelah itu bikin akun dulu. Ya, kebanyakan kasus sebelumnya itu dia pas masuk tiba-tiba masukin email sama password dia, padahal belum bikin akun gitu. Iya. Nah, sudah bikin akun baru masuk lagi pakai akun tersebut. Dengan catatan satu orang itu satu akun. Satu orang satu akun. Iya. Itu boleh orang tua atau siswanya? Siswa kan yang daftarnya siswa ya. Ya, tapi kalau misalkan yang mendaftarkan orang tua ya gak apa-apa, yang penting namanya nama siswa itu. Dan satu orang itu satu akun, jangan diakal-akali. Bahkan tahun-tahun sebelumnya ada juga kan satu orang bisa memiliki 3 akun sampai 4 akun gitu kan. Gitu. Lupa passwordnya bisa chat aja admin ataupun nomor kontak ya, narahubung ya untuk mereset. Bisa. Tidak perlu bikin akun lagi gitu kan. Takutnya gitu kan, malah akun yang aslinya itu yang tidak terekap, tidak terverifikasi gitu kan. Betul. Ya gitu sih. Terkait Man 6 filial Man 1, apakah sama websitenya? Sama. Oh, sama. Sama. Di situ ada pilihan nanti ketika pas jalur reguler, misalkan reguler itu pilihan Man 1 atau Man 6. Gitu. Jadi walaupun udah Man 6 tapi kan masih pilihan ya. Segala sesuatunya itu masih di bawah naungan Man 1 Bogor. Baik. Sudah jelas sahabat podcast ya tentang mekanisme pendaftaran online. Jadi semuanya online dari awal kecuali ketika verifikasi berkas, kemudian ketika tes CBT yang semi online. Mengerjakannya online tapi datang ke madrasah. Baik, terima kasih. Masih ada beberapa banyak. Silakan. Siap. Ini mungkin hampir sama dengan yang barusan ya. Seperti apa alur PPDBM 2025? Bisa dijelaskan? Ya. Jadi alur PPDBM ini yang pertama mendaftar. Yang mendaftar itu tadi lewat website PPDBM ataupun mau lewat website ke Man 1 Bogor juga gak apa-apa. Nah, yang kedua mengisi formulir, terus mencetak. Jadi hasil dari formulir yang diisi itu kan itu dicetak. Nah, setelah dari dicetak nanti dibawa lagi ke sekolah untuk verifikasi dan nanti jadwalnya itu
diumumkan lewat website ataupun platform media Marsatu Bogor. Baik. Nah, setelah verifikasi dinunggu hasil verifikasi karena tidak semua yang verifikasi itu lulus. Ketika persyaratan tidak dilengkapi, berarti itu kemungkinan tidak lulus verifikasi. Ya, tidak bisa lanjut Tidak ke bisa lanjut. CBT. Setelah verifikasi baru di pengumuman lulus verifikasi, dan dari pengumuman itu langsung mendapatkan user sama password untuk mengerjakan tes CBT. Baik. Itu selanjutnya tes CBT, dan setelah tes CBT nanti tinggal nunggu pengumuman aja. Maaf, ada yang satu kelewat. Setelah CBT itu wawancara sama iya. BTQ. Iya. Tuh. Ciri khas dari tes mendaftar ke madrasah itu, sahabat podcast, selain CBT ada wawancara dan tes baca tulis Quran. Betul. Ya. Betul. Mungkin saya perlu jelaskan Ya, siap, Ustaz. khusus ya untuk tes wawancara itu. Kenapa penting? Karena kami dari panitia ingin melihat sosok calon peserta didik itu seperti apa. Betul. Karena ini terkait dengan etika, akhlak dan lain sebagainya. Kalau misalkan rambutnya untuk madrasah itu seperti apa? Jadi tidak boleh panjang dan lain sebagainya. Jadi itulah manfaat atau kekhususan kami mengadakan tes itu melalui tes wawancara. Jadi bukan semata-mata materi yang ditanyakan, tetapi performan dari peserta didik pun akan kami nilai. Juga. Mungkin itu ya tambahannya. Baik. Nah, Cukup ya Pak ya? Cukup. Oke, baik. Sudah sangat jelas sekali ya sahabat podcast ya. Jadi disiapkan adik-adik kelas 9, siapkan tes CBT, wawancara, BTQ, harus well semuanya ya. Next, Pak Sahrul, Pak Ustadz silakan. Baik. Ini tentang timeline. Ya, timeline. Kapan jadwalnya PPDBM 2025 ini? Waktunya ya? Oke. Tanggal. Terima kasih Miss Riana ya. Timeline-nya itu sebenarnya bisa dilihat di website ya. Cuman kami sebagai panitia atau ketua panitia ingin mempertegas. Jadi akan dimulai pendaftaran online jalur afirmasi dan prestasi itu dari tanggal 9 sampai tanggal 15 April. Berarti setelah Lebaran ya. Betul. Terus nanti tanggal 16 Aprilnya akan ada verifikasi berkas jalur afirmasi dan prestasi. Nanti tanggal 18 Aprilnya ada pengumuman hasil verifikasi. Seperti yang diutarakan oleh Pak Sahrul tadi, tidak semua yang mendaftar setelah diverifikasi itu lolos. Ya boleh jadi misalkan kurang persyaratan ini itu dan lain sebagainya. Mungkin kalau ijazah boleh jadi belum keluar ya. Betul. Paling tidak ada surat keterangang lah ya dari Surat SMP keterangan sekolah ya. Oh iya, surat keterangan sekolah. bahwa yang bersangkutan sedang Betul siswa dari siswa dari atau SMP mana MTS gitu yang ya. bersangkutan gitu ya. Nanti tanggal 22 April itu akan ada tes CBT jalur afirmasi dan prestasi. Baik. Nah, itu tadi ya semi online ya. Terus nanti tanggal 22 April itu ada wawancara tes BTQ jalur afirmasi dan prestasi. Nanti tanggal 26-nya itu ada pengumuman penerimaan jalur prestasi dan afirmasi. Nah, nanti untuk daftar ulangnya itu tanggal 28 sampai 10 April ya untuk jalur afirmasi dan prestasi. Kan mungkin Pak Sahrul menambahkan untuk jalur reguler. Untuk jalur reguler sebenarnya sama ya timelinenya. Cuman kalau untuk tanggalnya ini tanggal awal pembukaan pendaftaran itu dari tanggal 16 sampai 23 April. Terus verifikasi berkas reguler itu 25, 28, 29 dan 30. Jadi 25 dan 28 itu 25 itu hari Jumat ya. Oh iya. Jadi 27-nya itu memang Libur ya. Sabtu Minggu. Tapi memang 25 hari Jumat bukan ya?
Ya nanti bisa Ya, dilihat. gitu kan. Pokoknya yang penting Sesuai kenapa dengan gitu kan, misalkan ada yang nanya, Iya, iya. gini kenapa 26 Kenapa 27 dilengkap enggak gitu gitu ya. ya, gitu kan. Berarti kan kalau misalkan dilompat itu berarti hari libur ya. Hari libur. Nah, terus selanjutnya pengumuman hasil verifikasi nih yang jalur reguler tanggal 3 Mei 2025. Tes CBT untuk jalur reguler itu tanggal 15, tepatnya di hari Sabtu ya? Apa? Hari Kamis. Hari Kamis ya? Hari Kamis. Hari Kamis. Tanggal 15. Terus wawancara tes CBT maaf wawancara dan tes BTQ jalur reguler itu tanggal 22 Mei ya. Ya. Tanggal 22 Mei dan pengumuman jalur reguler itu tanggal 4 Juni, selanjutnya daftar ulang tanggal 10 sampai tanggal 13 Juni Ya. 2025. Siap. Harus dilingkarin kalendernya nih adik-adik atau orang tua siswa yang mau mendaftar ke MAN 1 Bogor ataupun MAN 6 Bogor filial MAN 1 Bogor, karena waktu pendaftarannya itu hanya 1 minggu ya. Iya. Ya, Sosialisasi memang tempuhnya lama, tapi ketika pendaftaran itu yang afirmasi dan prestasi mulai 9 sampai 15 April. Betul. 1 minggu adik-adik, 1 jangan minggu. sampai terlewat. Kalau misalkan lewat tanggal boleh tidak Pak mendaftar? tidak bisa. Yang Nggak bisa. bisa. Tuh, nggak bisa jadi harus sesuai tanggal reguler dari 16 sampai 23 April. 1 minggu waktunya. Jadi dari sekarang disiapkan ya. Soalnya kan kita udah berbasis aplikasi ya. Betul. Jadi karena kalau misalkan manual mungkin masih bisa. Kalau aplikasi udah ditentukan per harinya itu udah tanggal segitu tutup ya udah tutup. Siap, betul. Gitu, patut dicatat ya, sahabat Kotes. Baik, masih ada beberapa. Enggak, baru. Ini teknis juga nih, Bapak. Untuk tes online itu pakai aplikasi apa? Untuk tes online sebenarnya tadi udah dibahas juga ya. Itu pakai aplikasi CBT. CBT. Jadi CBT itu nama aplikasi ya, aplikasi FCBT e-learning, gitu kan. Dan itu bisa di-download. Nanti linknya itu dikasih ketika pas verifikasi berkas. Oke. Ya, ataupun pas pengumuman. Pas pengumuman dikasih linknya untuk jadi bisa di-download nanti di website untuk linknya. Terus tutorial juga untuk penginstalan nanti kita di-upload di platform YouTube kita, YouTube MAN Sabo Channel. Baik. Itu dipantau saja. Nah, kalau misalkan ada kakak kelasnya yang di sini itu bisa belajar sama kakak kelasnya sama ya, ketika yang dipakai buat ujian di sini itu ya dipakai juga buat nanti tes CBT atau PPDB. Memakai smartphone Android. Smartphone Ya. Android ya itu. Ada inian khusus Androidnya harus minimal Android apa atau bisa Kalau semua Android? sebenarnya bisa. Nanti yang bisa, yang bikin tidak bisa itu pertama mungkin karena memorinya udah penuh, RAM-nya udah penuh. Oke. Harusnya semuanya bisa gitu Ya. kan. Terus RAM udah penuh itu otomatis ya si aplikasinya nggak bisa keinstall. Ataupun ada aplikasi-aplikasi yang diinstal yang menolak sistem Ya. tersebut gitu kan. Karena kan ini kan belum berbasis Play Store ya, Ya. masih aplikasi biasa. Tuh, kadang ada dianggapnya itu virus. Gitu. Iya benar. Berarti hanya Android, iPhone tidak bisa. iPhone tidak iPhone bisa. tidak bisa. Baik, adik-adik kelas 9 kalau mau daftar ke sini CBT-nya pakai handphone Android ya, nggak boleh pakai iPhone. Oke, terima kasih. Masih ada pertanyaannya, Pak Ustadz? Wah, agak panjang nih. Menarik ini, Pak Ustadz. Jalur prestasi itu meliputi tahfiz. Iya. Nah, itu minimal berapa juz, Pak? Yang harus dikuasai, yang harus dihafal oleh para calon pendaftar. Oke. Jadi untuk jalur tahfiz ini kami menyepakati minimal 5 juz ya. 5. Walaupun nanti ketika tesnya itu tidak harus menghafal 5 juz ya. Tapi nanti akan dites secara acak aja. Secara acak, tapi nanti diperkuat juga dengan sertifikat ya. Jadi sertifikat yang bersangkutan karena masuk jalur prestasi itu sudah hafal 5 juz. Nah, nanti ketika tesnya akan kami acak. Jadi khawatir
lupa lagi dan lain sebagainya, atau ya mudah-mudahan sih enggak ya, Iya. abal-abal gitu buat sertifikat abal-abal. Nah, kami tidak berharap seperti itu karena ini jalur prestasi yang milih jalurnya juga tahfiz lagi ya. Mungkin itu sekedar tambahan saja. Baik, terima kasih. Sekali lagi 5 juz ya, minimal. Lebih dari itu lebih bagus berarti. Oh iya, lebih bagus. Baik. Pak Sarul mungkin mau pilih? Oke. Masih kelanjutan dari Japres. Untuk jalur prestasi, prestasi apa saja yang bisa mendaftar ke sini? Untuk prestasi itu kebagi dua ya, Mas. Akademik sama non akademik. Akademik itu berarti dia itu yang meliputi tentang kepengetahuan, ya kayak Mayres, Olimpiade, OSN, KSM. ataupun KSM itu kan. Nah itu ya yang akademik, dan memang yang menyelenggarakan itu harus yang resmi dari pemerintahan ataupun program-program kementerian. Betul. Tidak bisa untuk misalkan yang mengadakan di akademik misalkan, terus tapi yang membikinnya itu cuman selintas organisasi ataupun Sekolah gitu kan, itu nggak bisa. Adapun sekarang non akademik sama non akademik juga yang dilombakan baik dari olahraga gitu kan, sama pramuka. Kalau pramuka minimal itu Garuda. Dan yang diolahragakan itu yang mengadakannya itu resmi minimal tingkatan itu kabupaten. Nah, terus harus ada surat rekomendasi juga. Bahwa benar ya si anak tersebut itu prestasinya di sana. Iya. Jadi Harus ada prestasinya. selain sertifikat gitu ya, Ada rekomendasi. harus ada rekomendasi. Baik. Di itu prestasi tidak semuanya olahraga itu bisa masuk. Ada tidak masuk, misalkan lomba lomba yang tidak diadakan di sini itu belum tentu bisa masuk ke sini. Ya, Berarti yang Man 1 Bogor sudah mensupport lomba mensupport, tersebut. iya. Oh iya. Soalnya kan kayak misalkan lomba panah ya. Iya. Kan di sini kita nggak ada panah. Atau berkuda gitu Atau ya. berkuda gitu kan, di sini kan nggak ada gitu. Tapi yang ada di lomba S-Gulkan ataupun diperdalami di sini gitu kan. Terfasilitasi ya. Terfasilitasi semacam kayak basket, futsal Iya. gitu kan, terus Bulu tangkis, bela diri gitu kan itu kan ada ya. Iya. Supaya nantinya berlanjut ya. Iya, jadi Teruskan kasihan ya, gitu atlet. kan, Iya. masuk ke sini terus misalkan pakai jalur panah, tapi di sininya nggak ada gitu kan. Gitu. Pak, kalau sertifikat online gimana Pak? Bisa. Sertifikat online, tapi kalau misalkan memang yang membuatnya itu resmi, kayak waktu COVID kan ya, itu sebenarnya tidak masalah. Bisa ya. Tapi itu resmi atau tidak gitu kan. Dan Dicek program dulu. bukan memang program, ada event cuman sebatas event gitu kan ya. Ada memang program tahunan gitu, kayak OSN itu kan program Iya. ya. Kalau sebatas event ya, walaupun itu ada KOP ataupun ada stempel kementerian, itu biasanya itu yang mengadakannya itu bukan kementerian. Itulah gunanya nanti saat verifikasi data Iya. Iya, verifikasi betul. berkas nanti akan dicek sahabat tentang keabsahan dari apa yang sudah didapat oleh calon Ya, pendaftar. jadi kalau misalkan ada yang bertanya-tanya, padahal udah ngelampirin berkas tapi kok verifikasi ini ditolak, ya bisa jadi sertifikatnya itu memang bukan sertifikat yang resmi oleh diadakan oleh pemerintah. Jadi jangan asal juga ya main masukin sertifikat asal banyak tapi bodong. Iya. Baik, terima kasih jawabannya Pak Syahrul. Mudah-mudahan mencerahkan ini sahabat podcast yang mau daftar ke Man 1 Bogor. Ya, lanjut ya. Siap. Ini. Enggak. Ini tentang kuantitas. Ya, kuantitas. Tahun ini berapa siswa yang akan diterima? Oke, terima kasih ya Miss Riana. Karena ini terbagi 2 kampus dan fasilitas di 2 kampus itu berbeda. Kalau untuk di kampus 1 yaitu Man 1 Bogor,
MAN 1 Bogor itu kita memiliki 12 kelas ya, 12 kali 36 berarti sekitar 432 siswa. Nah, sementara untuk MAN 6 Kabupaten Bogor, filial MAN 1 Bogor itu hanya memiliki 4 kelas ya. 4 berarti 4 kali 36 144. Jadi tidak boleh lebih dari situ. Kalau lebih ya berarti di-cut karena nggak punya kursi nantinya. Gitu ya. Nah, mungkin itu ya untuk kuantitas penerimaan peserta didik di BDM tahun 2025-2026 ini. Baik. Jadi jelas ya sahabat, kursi yang diperebutkan itu kalau di MAN 1 Bogor sejumlah 400 sekian, 432. Pendaftar 1.000 lebih mungkin ya. Iya. Jadi biasanya seperti itu. 3 kali lipat. Dan 400 itu di kampus 1 ya? Di kampus 1. Iya. Yang MAN 6 Bogor filial MAN 1-nya 144. Baik. Itu harus digarisbawahi karena sangat penting untuk para pendaftar. Baik. Ada 5 lagi. Ya, silakan. Yang mana? Yang ini aja. Oke. Kalau anak yatim ada spesifikasinya apa, asal yatim saja? Yatim yang seperti apa mungkin ya? Oke. Yatim yang seperti apa yang berhak? Untuk yatim memang ada spesifikasinya, tidak asal yatim ya. Kalau asal yatim ya orang kaya pun ya banyak yang yatim gitu kan. Karena ayahnya sudah meninggal. Ya, terus dapat warisan. Baik. Untuk spesifikasinya yang tadi yang yatim memang yang tidak mampu dan layak untuk dibantu. Tuh, yang pertama. Yang kedua, memang dia mempunyai apa? Yang jelas yang yatim yang ayah udah meninggal gitu kan. Spesifikasinya itu yang tidak mampu. Terus dilengkapi dengan surat kematian sama surat SKTM ataupun keterangan tidak mampu ataupun surat-surat yang menyatakan bahwa dia itu layak dibantu. Kayak PKH, bansos dan lain-lain. Baik, sudah cukup jelas ya tadi terkait di afirmasi ya. Lanjut. Ya. Baik. Baik, pertanyaan selanjutnya. Apakah jalur prestasi non-akademik itu harus ada surat rekomendasi dari asosiasi tingkat kabupaten? Misal dari PBSI Kabupaten Bogor untuk yang atlet bulu tangkis gitu. Ya, memang seperti itu. Jadi untuk memperkuat ya, kalau misalkan jalur prestasi itu tidak sembarangan. Jadi misalkan ini prestasinya tingkat di bawah kabupaten, hanya kelurahan, kecamatan, nah itu tidak masuk. Jadi seperti yang dikatakan oleh Syahrul tadi, bahwa minimal kabupaten lah, dan itu sudah ada rekomendasi atau surat keterangan dari pemerintah setempat. Baik. Jadi harus ada ya? Iya. Jawabannya harus ada. Okay. Betul. Nambahin sedikit ya. Jadi memang surat rekomendasi dari asosiasi setingkat kabupaten itu udah dipakai dengan di sekolah negeri-negeri lainnya gitu kan. Mudah hal yang lumrah gitu kan. Kayak tadi macam misalkan futsal gitu kan, berarti kan harus ada surat memang dia itu memang terdaftar di asosiasi bukan terdaftar, memang direkomendasikan gitu kan, direkomendasikan oleh asosiasi di tingkat kabupaten. Kayak tadi PBSI kan bulu tangkis kan. Itu kan, jadi setiap olahraga itu ada asosiasinya gitu kan, kayak pencaksilat gitu kan, IPSI gitu kan. IPSI kabupaten itu harus mengeluarkan rekomendasi bahwa dia itu memang siswa prestasi gitu kan, di samping untuk mempercayai juga gitu ya, ataupun memang dia benar-benar berprestasi gitu kan. Dan yang kedua diperhatikan juga sama IPSI gitu kan, sama tingkat di asosiasinya, bahwa dia mengetahui lah bahwa ada atlet itu atlet dia itu sekolah di sini gitu kan. Gitu ya. Untuk legalitas dan untuk Legalitas. perhatian juga. Dan itu bisa jadi benefit juga untuk si anak ya tersebut. Baik, 3 pertanyaan lagi sahabat podcast. Enggak. Siap. Yang ini pertanyaannya adalah,
Kalau tahun kemarin ada 3 jalur untuk masuk ke MAN 1 Bogor. Apakah saat ini masih sama dengan tahun kemarin? Sama Sama. ada reguler, afirmasi sama prestasi. Itu dari 2 tahun sebelumnya juga sama kayak gitu, reguler, afirmasi dan prestasi. Begitupun tahun ini Masih sama ya? masih jadi sama. jawabannya. Nah ini menambahkan karena ini kita punya SK Dirjennya. Jadi Kementerian Agama dalam hari ini mengeluarkan surat tentang PPDBM tahun ini, itu memang harus ada 3 jalur itu. Jadi afirmasi harus ada, prestasi harus ada, termasuk juga reguler. Baik. Tidak seperti di tetangga sebelah nih, kan ada sistem jalur zonasi gitu ya, jalur diubah sekarang ya sama ini ya. Di kita mah tidak memakai jalur kita enggak. Kita dari awal itu tidak pernah memakai zonasi ya. Karena memang si zonasi itu kan itu kebijakan dari Diknas ya, Dinas Pendidikan. Kalau MAN itu kan di bawah naungan Kementerian Agama dan tidak pernah memakai ataupun memberlakukan jalur zonasi gitu kan. Jadi siapa saja dari mana saja itu boleh daftar ke MAN 1 Bogor. Misalkan dari siswa dari Manado itu kan, itu boleh ke sini. Baik. Tapi tentunya nanti pesantren gitu. Iya. Karena ini banyak ditanya, sering ditanya oleh netizen gitu. Iya. Karena di mata mereka kan sama nih tingkat SMA gitu. Jadi takutnya bagaimana ini tidak punya KTP Bogor misalkan. Jadi takutnya tidak diterima. Iya. Jawabannya bisa ya, sahabat Bisa. guys. Begitupun kalau misalkan yang di sini kan ada rumahnya masih dekat MAN gitu kan, terus tidak keterima. Ya tidak bisa untuk kok ini nggak terima padahal ini dekat gitu kan. Semua baik lagi karena tidak ada jalur zonasi ya gitu kan. Iya. Kita masih sistemnya sistem tes ya. Iya. Jadi siapa yang lulus dialah yang berhak Ada yang untuk benar masuk. Ya. Iya. Baik. Fair. Ya. Sistemnya fairness. Oke. Dua lagi. Ini sudah disinggung tapi mungkin bisa diperjelas lagi. Iya. Dibuktikan dengan apa pendaftar jalur prestasi yang menguasai 5 juz Iya. Al-Quran? Seperti tadi yang sudah dijelaskan bahwa bisa dikuatkan dengan sertifikat ya. Sertifikat tersebut itu nanti akan kami verifikasi dan nanti akan dibuktikan juga dengan tes itu, dengan tes wawancara dan hafalan Quran. Jadi boleh jadi ya mohon maaf ya kalau misalkan di tempat yang lain kita bisa buat sertifikat yang abal-abal. Iya. Tapi kalau di sini sertifikat harus dibuktikan dengan tes nanti. Apakah tesnya misalkan hafalkan juz ini nanti akan dibacakan oleh pengetes, kemudian silakan dilanjutkan. Nanti kan ketahuan kalau orang tersebut atau siswa tersebut, calon siswa tersebut itu sesungguhnya tidak hafal. Mungkin gitu ya. Baik. Jadi selain ada bukti fisik harus dibuktikan juga, harus dipertanggungjawabkan. Baik, terakhir. Ya. The last question. Untuk prestasi akademik ataupun non akademik itu apakah harus juara 1 atau bisa juga juara 2, juara 3? Bagaimana? Ya. Harus juara 1. Oh, harus Ya, juara harus 1. juara 1. Jadi misalkan prestasi akademiknya dia sebagai apa gitu tingkat ini, karena ini jalur yang istimewa ya. Kita ingin mencari bibit-bibit gitu ya. Jadi kalau misalkan dia di olimpiade tingkat kabupaten, kita berharap sih yang bagus gitu ya. Tapi nanti kalau misalkan saya nih juara 2, juara 3, ya silakan saja kita atau calon peserta didik lampirkan, nanti kita akan timbang-timbang lah. Tapi prioritas pertama juara 1. Juara 1 ya. Ya. Baik. Ya. Ada tambahan Pak Syahrul? Ya memang untuk akademik itu ataupun non akademik ya, itu memang diwajibkan juara 1.
Adapun misalkan dia ngupload juara 2, juara 3, itu silakan saja. Cuman yang dipastikan ya juara 1 yang diambil. Terus yaudah mungkin untuk yang juara 1 ya. aja. Intinya sahabat podcast harus juara 1 kalau memang mau daftar jalur prestasi akademik ataupun akademik gitu. Alhamdulillah sudah selesai, 15 pertanyaan sudah terjawab. Mudah-mudahan tercerahkan yang galau-galau, yang bingung akan mendaftar ke madrasah Keman 1 Bogor aja ya, Keman 6 Bogor aja gitu. Iya. Ada satu nih pertanyaan dari saya ini Pak Ustadz. Kenapa harus ke madrasah? Ke madrasah itu banyak sekali keuntungannya, Miss Diana ya. Bukan hanya dari sisi knowledge ya, pengetahuan, tapi yang terpenting adalah akhlak. Akhlak, karakter itu justru yang menjadikan keunggulan dari madrasah. Seperti yang saya jelaskan tadi, kenapa kita membuka wawancara ya, itu salah satunya untuk melihat bagaimana performa siswa. Jadi jangan sampai siswa madrasah itu, mohon maaf, laki-laki yang ada antingnya gitu ya, terus ada tatonya misalkan di tangan dan lain sebagainya, sekalipun dia cerdas secara kognitif tetapi dia tidak cerdas secara afektif gitu ya, dan ya tidak berakhlak lah untuk madrasah ya. Itu kami terapkan supaya kedepannya alumni-alumni dari madrasah menjadi alumni-alumni yang cerdas secara kognitif, juga cerdas secara afektif dan juga secara psikomotor ya. Mungkin itu sebagai tambahan. Baik. Dan siswa-siswi madrasah juga nggak kalah saing tentunya ya. Oh iya. Bisa bersaing dengan anak lain dari sekolah di luar madrasah. Ada tambahan Pak Syahrul? Kalau saya kenapa madrasah? Ya madrasah lengkap. Dunianya ada, akhiratnya ada. Masya Allah. Kalau dari sekolah lain itu harus pakai plus gitu kan. Misalkan SMA plus Islam gitu, karena ada penambahan agamanya. Ya madrasah kan gak usah pakai plus. Sudah ter-include ya. Iya. Agamanya diajarkan gitu kan, tentang pengetahuan umumnya diajarkan. Apalagi Man 1 Bogor ini ada plusnya lagi. Man plus keterampilan. Keterampilannya. Baik kan, kalau keterampilan itu kan setara kayak SMA SMK gitu kan. Karena menjurus ke kejuruan kan. Yeah. Nah, di sini ya agamanya ada, pengetahuan umumnya ada, keterampilannya ada gitu ya. All you can get. Nah, Oke. Bukan all you can eat, all you can get. Udah paket lengkap lah gitu kan untuk luar madrasah. biasa. Oh, ya. Dunianya dapat, akhiratnya juga dapat, Iya. skillnya juga Iya. dapat. Tuh, adik-adik apalagi. Ayo buruan daftar ke Madrasah Man 1 Bogor, Jalan Kayu Manis nomor 30 Cirimekar Cibinong, Kabupaten Bogor. Jangan salah. Kemudian Man 6 Bogor, filial Man 1 Bogor di Karadenan, Kabupaten Bogor. Terima kasih Pak Ustadz Ya, sudah sama-sama. ngabuburit kita sore hari ini, Pak Syahrul. Ya, Terima sama-sama kasih. Miss. Adik-adik kelas 9, tunggu apa lagi? Segera daftar nanti Keman 1 Bogor, Keman 6 Bogor. Lebih baik madrasah lebih baik. Madrasah hebat bernatabat. Oke deh. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.